Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, berjumpa lagi bersama channel saya Lingsang Degil. Dan di perjumpaan kali ini, seperti di video sebelumnya ya, itu kita coba pajangkan foto-foto beberapa ekor nila hasil pancingan kita. Jadi di perjumpaan kita kali ini kita akan coba mereview umpan untuk ikan nila ya, khususnya untuk lumut. Nah itu, karena lumut itu adalah salah satu umpan yang sangat disukai oleh nila, baik itu di pemancingan maupun di liar, sungai, waduk, rawa atau segala macamnya. Jadi di perjumpaan kita kali ini kita akan coba mereview 3 jenis lumut yang paling atau yang sangat saya rekomendasikan untuk mancing ikan nila, dan juga penjelasannya tentang spot-spot menggunakan lumut itu untuk mancing ikan nila. Tapi sebelum kita lanjut ke video-video mereview lumut itu, sebelumnya di sini saya ucapkan kepada Mas Bro semuanya atau kawan-kawan semuanya yang sudah mengklik video ini, dan jangan lupa untuk di support ya Mas Bro ya, like, comment, subscribe dan share-nya agar bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk tidak di skip ya Mas Bro ya, biar nggak gagal fokus atau gagal paham, terutama atau khususnya untuk para pemula yang hobi mancing untuk ikan nila, baik itu empang ataupun di liaran. Oke, kita langsung saja Mas Bro, kita review umpannya ya. Oke Mas Bro, kita langsung aja ya. Ini di hadapan kita udah ada 3 lumut. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya Mas Bro ya, ini kita di luar dengan background tanah aja ya, soalnya di dalam rumah gerah Mas Bro, cuacanya lagi panas. Dan insya Allah rencananya ini nanti sore saya mau coba mancing Mas Bro di danau ya. Dan ini udah ada 3 lumut di depan kita, dan kita langsung aja mereview lumutnya ya Mas Bro ya. Yang pertama ini dia kita asingkan dulu ini ya. Nah, ini dia Mas Bro, yang pertama adalah lumut halus berwarna ya seperti ini Mas Bro, hijau muda. Kebetulan ini yang saya dapat. Sebenarnya ada yang warna hijau tua dan itu lebih bagus. Nah, ini teksturnya halus. Ini lumut halus ya Mas Bro ya. Dan ini sangat cocok. Lumut ini sangat cocok digunakan untuk mancing di empang atau di kolam ya Mas Bro ya. Dan juga sangat cocok di sungai. Tidak direkomendasikan untuk mancing di rawa atau bendungan atau danau atau embung gitu Mas Bro. Soalnya ini lumut ini akan cepat habis. Soalnya sejenis ikan sepat, wader atau nilem juga sangat menyukai umpan lumut yang satu ini, umpan lumut halus ini. Nah ini Mas Bro, teksturnya sangat lembut. Oleh karena itu dinamakan ini lumut halus. Kalau untuk mancing di kolam, nah ini sangat bagus Mas Bro. Nanti tergantung kita lagi tinggal mencari campurannya, esen atau bahan-bahan untuk memancingnya. Sangat direkomendasikan untuk di empang ataupun di kolam ya Mas Bro ya. Dan juga di sungai. Lumut yang bertekstur halus. Nah, kelebihan dari umpan ini besar kecil nyangkut kalau di sungai ataupun di kolam. Tapi kalau di danau ini pasti akan cepat habis oleh ikan yang kecil-kecil, kayak nila yang baru anakan itu, prajurit berani mati ataupun ikan sepat dan ikan lainnya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, semi kasar. Nah ini dia Mas Bro, bentuk lumutnya ya. Dan biasanya habitatnya ini, lumut ini di sungai. Hidupnya di sungai Mas Bro. Kalau ini biasanya di parit, di sungai juga ada, tapi kebanyakan di parit atau di comberan ya. Nah itu Mas Bro, biasanya air-air yang mati, setengah mati, ini hidupnya lumut yang halus itu. Kalau ini kebanyakan di sungai yang berarus hidupnya Mas Bro, lumut ini semi kasar. Dan ini sangat cocok juga Mas Bro untuk mancing yang babon ya. Ini juga bisa Mas Bro untuk mancing di babon, tapi spesialis kolam. Yang ini juga bisa untuk spesialis sungai
kolam ataupun empang Mas Bro. Dan untuk di danau juga sangat bisa. Tapi ya itu tadi, kita akan selalu bertempur dengan ikan yang kecil-kecil, yang baby-baby prajurit berani mati. Ini dia Mas Bro, lumutnya. Cuman kalau saya lebih suka menggunakan lumut yang ini Mas Bro. Karena kalau untuk sistemnya kita mencari lauk ya di liaran, di sungai ataupun di bendungan, di danau atau di rawa. Nah, ini besar kecil angkut Mas Bro. Sangat cocok, dan kita tidak terlalu sering untuk memberikan umpan kepada mata pancing kita. Termasuknya agak tahan dan kuat lumut ini Mas Bro. Teksturnya seperti ini dia. Sedikit kasar dan bercampur. Nah, itu dia Mas Bro. Ini sangat direkomendasikan, lumut-lumut yang sangat disukai oleh ikan nila ya Mas Bro ya. Dan yang terakhir ini dia Mas Bro. Nah, ini dia lumut kasar, lumut spesialis untuk babon. Dan ini juga sangat mencarinya sangat mudah ya Mas Bro ya. Kalau di sini saya mencarinya tetap di sungai ataupun di rawa-rawa, khususnya untuk yang air hidup ya Mas Bro ya. Nah, ini dia nampak terlihat teksturnya sangat kasar. Nah, nampak kasar sekali Mas Bro teksturnya. Dan inilah lumut yang sangat disukai untuk nila babon, khususnya di danau ataupun di bendungan, di rawa. Tidak direkomendasikan untuk di sungai ataupun di kolam, apalagi kolam ya. Ini kalau di kolam jarang yang make Mas Bro, kalau untuk mancing di kolam. Dan lumut ini juga kalau saya biasanya kalau pas kebetulan yang dua ini tidak dapat, kalau untuk mancing di kolam saya juga sering menggunakan lumut ini. Tapi agar dia menjadi halus dan sangat disukai oleh ikan, ini biasanya saya campur dengan Royco. Nah, ini lumut yang sangat direkomendasikan untuk target babon ya Mas Bro ya, khususnya untuk bendungan, rawa ataupun danau. Nah, lumut inilah sangat direkomendasikan. Ini ikan kecil-kecil nggak akan sanggup ngabisin atau makan yang lumut kasar ini Mas Bro. Jadi bisa dipastikan kalau babonnya datang lewat langsung haup ini Mas Bro. Jos, umpan yang sangat direkomendasikan untuk ikan nila babon. Oke Mas Bro, lah dia review 3 umpan lumut yang sangat disukai ikan nila. Dan ini sering saya pakai, atau terkadang di dalam penggunaannya ini, kalau untuk di danau agar lebih mudah untuk memasang di mata kail lumut yang kasar ini ya Mas Bro ya. Ini sering saya campur dengan lumut yang halus ini Mas Bro. Jadi ini dioplos, baru ditambah nanti dengan perisa pandan atau kita tambah dengan Royco. Begitulah caranya kalau saya untuk mancing ikan nila. Atau antara ini dengan ini juga bisa dicampur Mas Bro. Jadi sedikit lebih bertekstur kasar yang halusnya, dan sedikit agak kuat kalau untuk mancing di danau ataupun empang. Kalau untuk di sungai atau di kolam ini nggak perlu dicampur-campur, tapi boleh juga Mas Bro kalau bagi yang ingin mencampur. Kita tinggal tengok kondisi spotnya ya, spotnya seperti apa, cara makannya ikannya seperti apa, dan dari bentuk kebesaran ikannya seperti apa. Kalau yang ini kebanyakan semua jenis ikan makan Mas Bro. Di sungai, di kolam, di empang atau di rawa, di danau, ini semua ikan makan Mas Bro. Mau dari yang ukurannya kecil, baby, sampai yang babon. Ini makan semuanya ya. Cuman kita pasti akan capek untuk selalu mengumpani karena sering habis umpan dimakan oleh ikan-ikan yang kecil atau ikan-ikan lain. Karena ikan-ikan lain juga sangat doyan makan lumut Mas Bro. Dan yang ini juga seperti itu ya. Nah ini. Cuman kebanyakan kalau ini rata-rata yang sekitar 5 jarian ke atas Mas Bro yang makannya. Yang kecil-kecil juga makan. Cuman ya yang sering saya dapatkan menggunakan umpan ini 5 jarian ke atas Mas Bro. Tapi kalau untuk target babon yang 1 kilo atau berat-berat setengah kilo ke atas sampai berat 2-3 kilo, nah, lumut inilah yang saya rekomendasikan untuk
mancing ikan nila babon itu Mas Bro. Ini lumut yang sangat kasar. Dan sebenarnya ada 2 lagi lumut yang tidak disukai oleh ikan nila. Yang satu itu adalah lumut hitam yang halus hitam. Nah, itu sangat tidak disukai ikan nila. Dan ada satu lagi lumut yang sangat-sangat kasar dari ini, dan ikan nila juga tidak suka. Biasanya kalau udah kepepet nggak ada dan dapatnya lumut itu, biasanya saya suka diakali dengan esen-esenan atau perisa-perisa pandan atau campuran-campuran lain Mas Bro. Oke, cukup sekian informasi atau berbagi tentang lumut dari saya, review umpan lumutnya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semuanya, dan menambah ilmu pengetahuan kita semuanya tentang umpan, khususnya ini umpan ikan nila. Oke Mas Bro, sampai ketemu di episode selanjutnya.